Halo guys, kembali lagi di channel Dongengin Monyet. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Missing Link tahun 2019. Film ini menceritakan tentang petualangan seorang pria yang berusaha untuk mencari keberadaan makhluk legendaris. Pria yang haus pujian dan juga haus akan pengakuan. Lalu bisakah pria itu menemukannya? Tanpa berlama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua pria paruh-baya yang berada di atas perahu. Dia adalah Lionel Frost bersama asistennya bernama Mr. Lin. Mereka berdua nampak sedang mencari sesuatu. Ketika Lionel mulai memainkan alat musiknya, tiba-tiba sesosok monster laut muncul di depan perahu mereka, dan seketika Mr. Lin dilahap oleh makhluk itu. Lionel yang sedang mengambil gambar dengan kameranya sontak segera menyelam, dan tak butuh waktu lama mereka pun selamat dan terhempas ke darat. Di kota, Mr. Lin masih marah dengan Lionel dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Keadaan itu membuat Lionel menjadi pusing, ditambah kameranya rusak akibat insiden tadi. Di tengah kebingungannya, Lionel tanpa sengaja menemukan sebuah pesan dalam tumpukan surat. Pesan itu berisi undangan untuk datang ke suatu tempat yang diyakini menjadi wilayah persembunyian Bigfoot. Setelah menyiapkan barang bawaannya, Lionel pun menuju ke sebuah klub, tempat di mana para petualang berkumpul. Tempat itu dipimpin oleh seorang pria tua bernama Pigot Dansby. Namun kedatangannya itu tidak membuat yang lain senang. Lionel malah diolok-olok sebagai petualang yang gagal. Kemudian Lionel pun menjelaskan maksud kedatangannya, tetapi dia kembali dicemooh karena dianggap mencari Bigfoot hanyalah pekerjaan yang sia-sia. Merasa diremehkan, Lionel pun menantang Dansby. Jika dia berhasil menemukan Bigfoot, Dansby harus mengakui dan menerimanya sebagai anggota klub. Dansby awalnya merasa kesal, namun karena kesepakatan itu tidak merugikannya, dia pun terpaksa menyetujui kesepakatan itu. Setelah pertemuan selesai, Dansby bersama tangan kanannya merencanakan hal buruk kepada Lionel. Dia tak mau dipermalukan dan berusaha untuk menggagalkan misi yang dijalankan oleh Lionel menggunakan jasa pembunuh bayaran. Di sisi lain, Lionel sudah mulai berangkat menuju lokasi yang ditujukan surat tersebut. Setelah berhari-hari berlayar di laut dan menyusuri pedesaan, dia pun sampai di sebuah hutan terpencil bagian Amerika. Ketika sedang memerhatikan wilayah sekitar, Lionel menyadari ada sesosok makhluk dari balik pepohonan. Tanpa ragu, Lionel pun mengikutinya. Lalu Lionel kaget karena sosok itu benar adalah Bigfoot. Dia pun kembali dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa makhluk legendaris itu dapat berbicara layaknya manusia. Lionel pun hanya bisa ngangong-ngangong beberapa saat. Di tengah itu, si Bigfoot mengakui bahwa dialah yang menulis surat itu. Namun Lionel masih terheran-heran. Kemudian makhluk itu mengatakan bahwa dia belajar otodidak dari berbagai buku. Selain itu, dia juga mencuri dengar dari berbagai pembicaraan orang yang ditemuinya di hutan. Dia juga mengetahui tentang Lionel dari koran-koran yang pernah ia baca. Ternyata maksud makhluk itu mengundang Lionel adalah untuk meminta tolong. Dia merasa kesepian sehingga ingin keluar dari hutan yang ditinggalinya saat ini.
Lalu Bigfoot itu pun meminta Lionel untuk mengantarnya ke pegunungan Himalaya, tempat di mana Yeti berada. Kemudian Lionel menolak. Dia beralasan kedatangannya memenuhi undangan tersebut hanya untuk membuktikan tentang keberadaan Bigfoot, yang mana dia membutuhkan sampel bukti berupa temuan rambut dan gigi. Mendengar hal itu, si Bigfoot kemudian membuat kesepakatan. Dia berjanji akan memberikan semua sampel yang dibutuhkan Lionel, asalkan Lionel mau membantunya. Setelah itu pun mereka akhirnya sepakat. Tetapi sebelum berangkat, Lionel memberikan nama Link sebagai panggilan makhluk legendaris itu. Lalu sebagai petunjuk untuk mencari keberadaan Yeti, mereka harus mengambil peta milik Aldous Fortnite yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Pria itu adalah orang yang mengetahui banyak tentang keberadaan Yeti, dan peta tersebut dipegang oleh istrinya. Malamnya mereka mendatangi sebuah bar tak jauh dari hutan. Sepertinya budak disko dalam bar itu tidak menyukai kedatangan Lionel. Ternyata pria itu adalah pembunuh bayaran bernama Steng. Bersama anak buahnya, Steng kemudian mengaku sebagai suruhan Dansby untuk mencelakakannya. Lalu Lionel pun menunjukkan wujud asli Bigfoot sebagai bentuk keberhasilannya. Steng terkejut melihatnya dan berusaha membunuh mereka berdua. Tetapi kesigapan Lionel dan Link berhasil membuat mereka kepayahan. Kekacauan itu lalu membuat para tamu menjadi tak terkendali. Mereka mulai baku hantam satu dengan yang lain. Momen tersebut kemudian dimanfaatkan Steng untuk menyelamatkan diri, sementara Lionel dan Link melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Dansby sudah mendapatkan info dari Steng bahwa Lionel telah menemukan makhluk legendaris. Di rumah Adelina, istri dari Aldous, Lionel meminta peta peninggalan Aldous. Namun Adelina malah marah karena Lionel tidak datang ketika upacara pemakaman suaminya. Lalu Adelina pun mengusir mereka. Malamnya, Lionel berusaha masuk ke rumah secara diam-diam. Dengan bantuan Link, mereka malah melakukan hal kocak. Semua yang dilakukan tak berjalan baik dan malah membuat tembok rumah menjadi hancur. Singkat cerita, mereka telah masuk ke dalam rumah. Di sana Link kesulitan membuka berangkas. Lalu Lionel pun berinisiatif untuk meminta Link menurunkan berangkas lewat jendela. Tetapi usaha Link malah membuat keributan, sehingga Adelina dan seisi rumah menjadi terbangun. Walaupun demikian, usaha mereka tetap berhasil dan mendapatkan peta milik Aldous. Keesokannya di stasiun, Lionel berencana pergi dari kota. Namun penyamarannya terlihat oleh Adelina, sehingga terjadi sedikit keributan antara mereka. Bersamaan dengan itu, Steng muncul dan menyerang mereka menggunakan senapan. Di tengah baku tembak, Lionel memohon bantuan kepada Adelina dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Namun Adelina memaksa untuk ikut petualangan mereka. Karena terdesak, Lionel pun setuju. Kemudian mereka menipu Steng dengan berpura-pura naik ke kereta, sementara mereka mengambil jalan lain. Sesampainya di pelabuhan, mereka segera menaiki kapal. Ternyata Steng sudah bersembunyi dan menunggu kedatangan mereka. Di kapal, tiba-tiba mood Link berubah. Dia mulai takut akan keamanan dirinya. Lalu Lionel malah membuat Link semakin khawatir dengan mengatakan
Pembunuh di luar sana lebih menyeramkan. Dia pun akhirnya termenung di tepi kapal. Merasa bersalah, Lionel kemudian menemani dan berjanji akan mengantar Link dengan selamat. Di tengah itu, tiba-tiba Steng kembali muncul dengan menyandra Adelina. Ketika Adelina berhasil lepas dari Steng, Link malah membuat Adelina terjatuh dari kapal. Link pun berusaha menolong Adelina. Beruntung, Adelina dapat menggenggam kaca kapal dan di waktu yang tepat, Link datang membantu. Di sisi lain, Lionel juga berhasil meninggalkan Steng. Dan segera setelah itu, mereka bertiga pun kabur menggunakan perahu kecil dari kapal itu. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di India. Steng secara diam-diam juga masih mengikuti mereka. Di bawah kaki pegunungan Himalaya, mereka bertemu dengan orang tua bernama Gamu. Gamu adalah nenek yang mengetahui keberadaan kota mistis bernama Sangrila. Awalnya Gamu menolak permintaan mereka karena dia menganggap tempat itu bukanlah tempat untuk manusia. Namun setelah Link menunjukkan wujud aslinya, Gamu akhirnya pingsan sejenak dan kemudian bersedia membantu. Bersama cucu dari Gamu, mereka pun menuju Sangrila. Tak lama setelah berangkat, Gamu didatangi oleh Dansby dan Steng. Mereka mengancam akan mencelakakan cucu nenek itu apabila tidak diberitahu keberadaan Lionel dan Link. Di sisi lain, mereka menghadapi perjalanan yang begitu sulit karena harus melawan salju tebal dan jalan yang curam. Ketika sedang mengamati jalan, akhirnya mereka menemukan sebuah jejak kaki. Link begitu senang dan terus berlari mengikuti jejak itu. Sampai pada akhirnya sosok besar muncul di hadapan mereka. Lalu mereka pun dibawa sosok itu menuju kerajaan mereka. Sesampainya di hadapan Ratu Yeti, penguasa kerajaan itu, mereka bertiga diinterogasi tentang maksud dan tujuan mereka datang ke tempat itu. Lalu sang ratu membawa mereka ke suatu tempat. Di sana dia menunjukkan sebuah lembah yang dijaga kesuciannya. Lalu sang ratu mengatakan tidak ada tempat bagi Link di sana. Link yang mendengarnya pun bersedih. Lalu mereka ditahan dan dimasukkan ke dalam lubang yang cukup dalam. Di lubang itu, Lionel terlihat begitu egois. Dia masih saja memikirkan tentang posisinya di klub milik Dansby. Sementara Link terus termenung dan masih tidak percaya akan hal yang didengarnya tadi. Kemudian Adelina mencoba untuk menyadarkan Lionel dengan mengingatkan dia tentang petualangannya selama ini yang selalu berakhir sendirian dan selalu ditinggal oleh rekan-rekan kerjanya karena sikap egoisnya itu. Perkataan itu lantas membuat Lionel tersadar dan mulai membuat rencana untuk keluar. Dengan rencana itu, Link kemudian melempar Adelina keluar, dan entah bagaimana caranya, mereka semua pun akhirnya berhasil keluar. Ketika akan menyeberangi jembatan, mereka dihalang oleh Dansby dan Steng. Lionel kemudian mengatakan dia sudah tidak tertarik dengan klub konyol milik Dansby. Mendengar pengakuan Lionel, Dansby pun marah dan mencoba menghancurkan jembatan. Namun usahanya itu gagal dan malah membuat dia terjatuh. Jembatan itu kemudian runtuh perlahan-lahan. Beruntung mereka bertiga masih selamat dengan bergelantungan di pinggiran koreng. Namun ternyata Steng juga selamat dan akan menjatuhkan mereka. Lionel pun tidak kehabisan akal. Dia menarik kaki Steng dan ceplak, begitulah kira-kira suara tamparannya. Setelah melakukan perkelahian kecil-kecilan, mereka pun selamat. Dan untuk sesaat mereka juga berdiskusi karena tak tahu apa yang harus mereka perbuat terhadap Link. Lalu Lionel pun sepakat
untuk mengangkat Link sebagai asistennya, menggantikan asistennya sebelumnya, Mr. Lin. Beberapa hari berselang, mereka menyiapkan rencana petualangan baru. Kali ini, mereka akan mencari peradaban Atlantis yang telah hilang. Lalu film pun selesai. Sekian dulu dari pembahasan alur film Missing Link tahun 2019. Semoga kalian semua dapat terhibur. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.